Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Allah Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini untuk kami boleh beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing pada saat ini. Biarlah lawatan Tuhan melalui firman-Mu boleh kami nikmati dan boleh kami merasakannya. Dan Roh Kudus-Mu kiranya turun atas kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Memiliki hati yang paham dan pengertian, itulah kiranya yang boleh kami miliki lewat Roh Kudus-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kami semuanya boleh menerima pencerahan dari firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini dari Yakobus pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Untuk itu marilah kita membacakannya dan mari kita mendengarkannya. Yakobus di pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan tertulis di sana. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan memang menang atas penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengamalkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku dimanapun kita berada dalam melakukan ibadah rumah tangga pada malam hari ini, Salam. Biarlah kiranya lawatan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah rumah tangga kita dan damai sejahtera yang daripadanya boleh kita nikmati. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-13 yang sudah kita dengarkan di dalam pembacaan tadi, tentunya itu adalah epistel kita untuk hari Minggu, di Minggu 5 September 2021 atau Minggu 14 setelah Trinitatis, yang kepada kita akan disuguhi evangelium dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 hingga ayat yang ke-10. Dan epistel kita inilah ya yang kita baca pada malam hari ini, yang menjadi khotbah kita ini akan menjadi epistel untuk hari Minggu. Karena itu Bapak Ibu saudaraku akan serta-merta di dalam ibadah hari Minggu dan juga pada malam hari ini tema kita adalah kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pirmatodim unako mabiar. Pirmatodim unako mabiar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya yakin tentunya ini menghentakkan kita semuanya, kepada semua anggota keluarga di rumah ini, kita diberi semangat yang baru untuk boleh bangkit dari kelesuan kita, yang mungkin banyak hal yang membuat kita takut selama ini. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, dan ada ketakutan yang terus membayang-bayangi langkah kita, membayang-bayangi kehidupan kita. Tapi malam hari ini dengan tema ini kita diingatkan pirmatodim. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Allah sendiri yang berkata seperti itu Bapak Ibu saudaraku. Maka ketika Allah yang berotoritas, yang punya kuasa atas segalanya, yang kepadanya tunduk segala kuasa, berkata pada malam hari ini kepada kita, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut. Sebab Dia berkuasa penuh atas apa yang kita takutkan itu. Dia berkuasa penuh atas apa yang kita takutkan itu. Adakah engkau takut Bapak?
Apa dan bagaimana kehidupan rumah tanggaku ini ke depan? Adakah engkau takut, ibu? Apa dan bagaimana ini anak-anak saya ini? Sementara dampak COVID-19 ini semakin terasa, semakin membawa sesuatu yang tidak jelas. Itu mungkin Bapak Ibu Saudaraku. Adakah takut ini saudara-saudara, anak-anak di rumah ini, anggota keluarga, apa dan bagaimana ini pendidikan saya, studi saya, pekerjaan saya? Itukah yang engkau takutkan? Mari malam hari ini Tuhan yang penuh kuasa, yang berotoritas penuh atas segalanya, menyapamu, menyapa kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Jangan takut. Kuatkanlah hatimu, pirmatodim. Kalau Tuhan berkata pirmatodim, maka Dia yang memberi semangat yang baru kepada kita. Dia yang mengkawal kita, Dia yang merangkul kita, Dia yang memegang tangan kita. Dan kepada kita Dia akan nyatakan kuasanya untuk memenangkan setiap persoalan dan pergumulan kita. Amin. Kuatkanlah hatimu. Jangan putus asa. Jangan takut. Sebab sepatah kata saja Tuhan katakan kepada apa yang kita takutkan, maka itu akan mundur. Dan itu akan terhindar, akan menghindar, dan boleh kita singkirkan. Terutama di dalam firman Tuhan, dalam kitab Yakobus ini, dikatakan, kuatkanlah hatimu, jangan takut karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi semua orang. Ini yang bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak memandang muka di dalam meletakkan cinta kasih-Nya. Dia memberikan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Dan ini Bapak Ibu Saudaraku yang diingatkan oleh Yakobus kepada orang yang Kristen, kepada orang yang percaya ketika itu, bahwa Tuhan itu tidak memandang muka, maka kita jangan pernah memandang muka kepada orang lain. Tuhan itu adil dan benar di dalam meletakkan cinta kasih-Nya, maka mari kita berlaku adil dan benar. Maka setiap iman kita harus kita amalkan di dalam kebaikan dan kebenaran. Iman kita itu harus diamalkan dengan tidak memandang muka. Karena ketika itu Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang memandang muka. Dalam artian memperlakukan orang, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, ya, ditentukan status orang yang dia temani. Apakah status ekonominya kaya, status jabatannya tinggi? Ini sangat mempengaruhi orang untuk berlaku ketika itu, dan itu yang ditegur oleh Yakobus. Karena kita baca di dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga, jelas dikatakan di sana, di dalam perkumpulan orang Kristen ketika itu sudah sampai terjadi orang yang berpenampilan wah, orang yang berpakaian bagus, berpakaian indah, ya perlakuan kepada mereka sudah beda dengan kepada orang yang berpakaian lusuh. Kepada orang miskin sudah berbeda, kepada orang kaya yang berpenampilan wah itu, yang berpakaian indah, yang memiliki banyak harta, dikatakan duduklah di tempat yang indah ini katanya. Lalu kepada orang yang miskin yang berpakaian lusuh ditempatkan, duduklah di lantai di bawah kakiku katanya. Maka ini dilihat oleh Yakobus sudah sesuatu perbuatan yang tidak baik, sudah perbuatan yang tidak benar dan tidak adil. Maka ditegur oleh firman Tuhan. Lalu dia memberikan pengajaran untuk itu. Dan saya yakin, ya, kita juga pernah merasakan seperti itu. Kalau kita miskin, ada perasaan yang berbeda mungkin kita terima diperlakukan orang lain kepada kita. Adakah kita paling miskin di antara keluarga kita? Ya, mungkin ada orang keluarga kita sendiri tidak berlaku adil dan tidak berlaku benar kepada kita ketika kita miskin. Ya, ketika kita memiliki status yang tidak sama dengan mereka, mungkin kita diperlakukan kurang baik, atau kita sendiri memperlakukan orang lain seperti itu. Kita memandang jabatannya, memandang statusnya dia kaya, melihat dia apakah dia orang tenar, melihat dia dengan penampilannya, sehingga kita berlaku tidak baik dan tidak benar. Jadi apakah kita pelaku
atau kita korban, sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka pada malam hari ini Tuhan mengingatkan, jangan pernah mengulangi dan berlaku seperti itu lagi. Karena Tuhan tidak berlaku seperti itu kepada kita. Dia berlaku adil dan benar. Bahkan Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita boleh berlaku adil dan benar itu. Orang-orang miskin juga dikatakan di sana adalah orang-orang yang layak dan diperkenankan untuk menerima atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hanya saja bukan berarti ketika Tuhan katakan seperti itu lalu Allah membenci orang kaya, tidak. Lalu mengangkat-angkat orang miskin ini yang layak, ini yang dikenan oleh Allah, tidak. Orang miskin juga ada yang sombong ya Bapak Ibu. Ya, orang miskin juga banyak yang menganggar-anggarkan kemiskinannya sehingga sudah berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Dan orang kaya juga banyak, orang yang baik, orang yang rendah hati, orang kaya tapi rendah hati banyak. Orang kaya tapi memahami kekayaannya itu untuk menjadi berkat untuk disalurkan orang lain banyak. Ini Bapak Ibu saudaraku. Maka yang sesungguhnya yang Tuhan katakan, jangan pernah memandang muka, karena kamu akan kecewa dengan itu. Karena Tuhan juga tidak pernah memandang muka, tapi Dia meletakkan cinta kasih-Nya kepada semua orang. Yang membedakan kita di hadapan Tuhan bukan soal banyaknya keturunan kita. Yang membuat kita di hadapan Tuhan itu bukan soal apakah kita punya jabatan, punya posisi, apakah kita tua, muda, tidak. Yang membuat kita berbeda di hadapan Tuhan itu, status kita itu adalah apa? Orang berdosa atau orang yang jahat. Itu aja. Apakah kita yang menuruti firman-Nya atau memberontak akan firman-Nya? Maka dikatakan di sini Bapak Ibu saudaraku, jangan kita berkata, jangan berzina, tapi kita membunuh. Maka Tuhan katakan apa? Mari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Dan mari kita memandang semua orang sebagai gambar Allah yang layak dan harus diperlakukan sebagaimana kita berlaku kepada Allah. Karena kepada setiap orang, pribadi orang itu adalah imago Dei, kesegambaran Allah. Ada gambar Allah di dalamnya. Maka mari kita melakukan seperti melakukan kepada Allah. Maka ketika itu kita pahami, maka tidak ada lagi yang direndahkan dan tidak ada lagi yang terlalu ditinggikan. Tidak ada lagi yang diabaikan. Maka kita boleh berlaku benar di hadapan Tuhan. Karena semuanya adalah karena kasih karunia. Dan oleh kasih karunia Tuhanlah maka kita boleh menikmati keselamatan itu. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, malam hari ini jangan memilih-milih untuk meletakkan cinta kasihmu kepada siapapun dalam dunia ini, tapi mari berlakulah baik dan berlakulah benar kepada semua orang. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan pernah memandang muka. Jangan pernah memandang muka. Karena tidak satu orang pun menginginkan tidak punya jabatan, menginginkan tidak punya harta kekayaan. Semua orang merindukan itu. Dan Tuhan sendiri, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, menginginkan kita semua untuk tidak ada yang kekurangan, dan Dia menginginkan semua orang itu boleh menikmati berkat-berkat yang daripadanya. Maka Tuhan menyediakannya, segalanya Tuhan sediakan untuk boleh dikelola dan dinikmati oleh manusia itu. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya meninggikan, Tuhan tidak meninggikan orang miskin dan merendahkan orang kaya, atau meninggikan orang kaya dan merendahkan orang miskin, tidak. Tapi mari kita berlaku baik dan benar di hadapan Tuhan. Apapun posisi kita dan bagaimanapun status kita, mari berlaku baik, berlaku benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu harus membawa kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang miskin, orang kaya, orang punya posisi dan tidak posisi, orang punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, orang kecil ataupun orang besar, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Apakah kita berlaku baik,
berlaku benar? Apakah kita menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan? Apakah kita orang yang terus menjaga keselamatan kita? Apakah kita orang yang berdosa atau orang yang benar? Ini yang membedakan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan soal kekayaan kita, bukan soal status kita. Tidak. Karena itu malam hari ini bersyukurlah karena Tuhan tidak memandang muka. Maka hindarilah, jauhkanlah dirimu dari memandang muka. Jangan memandang status, memandang jabatan orang lain, lalu memperlakukan mereka seturut dengan apa yang melekat dengan dirinya. Jangan membuat nilai atau harga diri orang lain dengan apa yang ada melekat pada dirinya ataupun pada namanya. Tapi mari, semuanya kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Semuanya kita menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah yang kepada kita diperkenankan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Karena itu berlakulah baik dan berlakulah benar dan tetaplah semangat, tetaplah kuat. Karena malam hari ini Tuhan berkata kepadamu, Pirmatodim, unak koma biar, kuatkanlah hatimu, jangan takut, Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, dan Tuhan sungguh-sungguh mengangkat engkau menjadi ahli waris baginya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat lawatanmu pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati setiap anggota keluarga. Tuhan sendiri yang boleh berkata, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Biarlah itu boleh menjadi nyata dan kebenaran bagi semua kami yang ada di rumah tangga ini. Sehingga kami boleh berlaku benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sebagaimana Yakobus mengingatkan kami, supaya jangan pernah memandang bulu, memandang muka, memperlakukan orang lain dengan tidak benar. Tapi kami semuanya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang kepadanya kami harus berlaku benar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.